Inilah sosok Fauzan Fadel Muhammad, Satrio Wibowo, Kun Wardana, dan Farizan Fajari Wardana. Mereka adalah jajaran komisaris dan direktur PT Energi Kita Indonesia sejak Juli 2020. Hingga April 2021, Kun Wardana bersama 2 orang anaknya menjabat direktur PT EKI. Namun setelah April 2021, hanya tersisa Kun Wardana. Dan hingga kini, Kun Wardana masih memiliki saham sebesar 1,8 miliar rupiah di PT EKI. 2 kali realitas mendatangi rumah Kun Wardana di Jalan Muhammad Kafi, Jakarta Selatan untuk meminta wawancara terkait peran dan kepemilikan saham di PT EKI, namun tidak berhasil menemuinya. Pemirsa, saat ini saya dan tim Realitas kembali mengunjungi rumah Kun Wardana yang salah satu direktur dari PT Energi Kita Indonesia. Di mana bisa dilihat di belakang saya ini merupakan perumahan milik Kun Wardana yang dimana di sini dia ditinggali oleh 2 anaknya yang sama-sama pernah menjabat sebagai direktur di PT Energi Kita Indonesia. Hingga hari ini tanggal 24 Mei 2024 kami juga masih belum diberikan balasan. Namun setiap kami ke sini, istri dari Kun Wardana itu selalu menolak suaminya Kun Wardana maupun anak-anaknya itu untuk dimintai keterangan. Realitas juga mendatangi anak dari mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadila, Jody Imam Prasojo, di kediamannya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Namun Jody bak hilang di telan bumi. Pihak keamanan mengaku Jody telah pindah dan tidak diketahui keberadaannya. 11.12, Igede Sumarjaya, politikus Partai Golkar, juga selalu menghindar saat Realitas meminta untuk wawancara. Dalam percakapan telepon dirinya menyebut tidak terlibat kasus APD COVID. Berstatus sebagai komisaris dengan nilai saham 1,2 miliar rupiah di PT EKI, dirinya hanya mengurusi soal pipa migas yang juga digarap oleh PT EKI. Saya nggak tahu itu Pak, pengadaan itu Pak. Saya sudah sampaikan semuanya Pak. Keterangan itu saya nggak tahu dan saya nggak tahu itu APD karena itu kan saya cuma sebulan di situ. Tapi waktu Bapak jadi komisaris, berarti Pak Satrio Wibowo masih jadi direkturnya tuh ya Pak ya? Ya. Dan saya nggak tahu persis semuanya jadi tentang bisnis itu. Dan benar aja saya baru. Pengadaan APD saat pandemi jadi ajang bagi-bagi jatah segelintir kelompok kepentingan. Mengatasnamakan kemanusiaan dan kedaruratan, nyatanya proyek pengadaan alat pelindung diri malah diakal-akali. Terbukti tidak hanya sekali, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menemukan kerugian negara berturut-turut dalam pengadaan APD tahap 1 dan 2. Yang pertama itu di audit tujuan tertentu di bulan Mei 2020 itu ada temuan sekitar 625 miliar. Nah yang kedua ada temuan sebesar 80 sekian miliar. Ya, jadi itu ada beberapa temuan di antara di sana. Ini kaitannya dengan ketidakwajaran harga pengadaan. Sedangkan di temuan kedua, untuk ATT yang kedua di bulan Desember 2020, ini ditemukan juga ketidakwajaran harga sebesar 80 miliar 611.392.982. Itu titik komanya. Ya. Tentu kita punya parameter dan standar satuan harga yang saya pikir menjadi rujukan teman-teman akuntan, audit, untuk bisa menilai apakah dengan kondisi sedarurat itu, segenting itu, pantas menerapkan angka besaran seperti itu. Sehingga kemudian kenapa BPKP menyatakan ini tidak wajar, akhirnya itulah statement kami waktu itu. Salah satu unsur kemahalan biaya PT PPM disebabkan oleh kontrak kerjasama PT Kalmed Sejahtera Indonesia. Disebut sebagai pemegang izin edar dan merek APD dari PT GA Indonesia, PT Kalmed Sejahtera kecipratan 15 miliar rupiah. Dari penelusuran data, PT PPM dan PT Kalmed sebetulnya masih satu grup.
Realitas menemukan kesamaan pemilik saham PT PPM dan PT Kalmed. Direktur utama PT PPM dan PT Kalmed adalah pasangan suami istri. Pasangan ini juga memiliki saham saling bersilangan di dua perusahaan tersebut. Lagi-lagi, PT PPM melakukan praktik rente. Posisi PT Kalmed di kasus ini tidak ada bedanya dengan PT EKI, hanya menambah panjang rantai pasokan. Kenapa bisa ada dua PT dalam kedudukan tersebut? Kan selain PT EKI itu ada PPM, kemudian juga ada PT EKI juga. Perannya itu apa dari PT EKI? Iya, kalau menurut saya itu dia, kita juga kurang mengerti mengapa kita di situ sebagai saksi mengetahui sebagai pemilik barang, karena yang pasti faktanya uang masuk ke negara itu ya ke PT Permana dulu, tidak ke PT EKI, bukan ke PT EKI. Jadi dari keuangan negara itu pasti ke PT Permana, baru ke kita. Jadi kita tuh mungkin sebagai reseller dan pabrik itu aja. Faktanya, keterlibatan pengusaha dan politikus dalam proyek APD COVID-19 syarat kepentingan bagi-bagi jatah. Sudah semestinya para pelaku pencoleng anggaran pandemi dihukum seberat-beratnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.